Tahun-tahun ketika jalan desa masih berupa tanah merah dan lampu Petromax menjadi penerang malam, sebuah kejadian aneh mengguncang desa Bahlil. Seorang pencari kayu bakar bernama Pak Saman menghilang tanpa jejak di hutan sebelah utara desa. Warga mencarinya selama 7 hari 7 malam. Tidak ada bekas kaki. Tidak ada suara minta tolong. Tidak ada tanda-tanda ia diterkam binatang buas. Namun 3 minggu kemudian, Pak Saman kembali berjalan kaki menuju desa dengan wajah pucat dan rambut yang memutih sebagian. Yang membuat warga merinding, ia mengaku hanya hilang selama 1 malam. Padahal kenyataannya, ia menghilang selama 23 hari, dan selama itu, katanya, ia tersesat di sebuah perkampungan yang bukan milik manusia. Desa Bahlil pada masa itu dikelilingi hutan lebat yang jarang dijamah warga. Pak Saman, lelaki berusia sekitar 50 tahun, dikenal sebagai pencari kayu bakar yang hafal setiap sudut hutan. Hampir setiap pagi ia masuk hutan dan pulang menjelang sore. Tak pernah sekalipun ia tersesat. Karena itulah tak seorang pun menyangka hari itu akan menjadi awal dari misteri yang terus dibicarakan hingga puluhan tahun kemudian. Pagi itu cuaca cerah, Pak Saman memikul kapak dan tali pengikat kayu. Sebelum berangkat, istrinya sempat melarang karena langit terlihat aneh sejak subuh. Kabut menggantung rendah meski matahari sudah muncul. Namun Pak Saman hanya tertawa. Menurutnya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia lalu berjalan menuju hutan utara seperti biasa. Menjelang siang, Pak Saman menemukan pohon tumbang yang kayunya masih bagus. Ia mulai memotong beberapa bagian. Saat bekerja, ia mendengar suara gamelan sangat pelan dari kejauhan. Awalnya ia mengira ada warga desa lain yang sedang mengadakan hajatan, namun ia merasa heran. Tidak ada perkampungan manusia di arah suara itu berasal. Semakin lama suara gamelan semakin jelas, rasa penasaran mulai mengalahkan logikanya. Setelah mengikat kayu hasil tebangannya, Pak Saman memutuskan mengikuti arah suara. Ia berjalan melewati semak-semak dan pohon besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa disadari, suasana hutan berubah. Udara menjadi dingin. Burung-burung tidak lagi terdengar. Bahkan suara serangga menghilang. Hanya alunan gamelan yang semakin ramai. Di kejauhan terlihat cahaya lampu yang berkelap-kelip, seperti pesta besar yang sedang berlangsung. Ketika mendekat, Pak Saman tercengang. Di tengah hutan berdiri sebuah perkampungan yang sangat ramai. Rumah-rumah berjajar rapi, lampion menggantung di mana-mana. Orang-orang mengenakan pakaian tradisional yang tampak mewah. Mereka sedang mengadakan hajatan besar. Pak Saman bersembunyi di balik pohon. Di halaman luas terlihat para penabuh gamelan memainkan lagu yang meriah. Di tengah kerumunan, seorang penari jaipongan menari dengan gerakan yang sangat indah. Warga yang hadir bersorak dan bertepuk tangan. Semuanya tampak seperti pesta manusia biasa. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika salah satu tamu menoleh, Pak Saman melihat matanya berwarna merah menyala. Ia mengucek mata karena mengira salah lihat. Namun beberapa tamu lain juga memiliki wajah yang aneh. Ada yang terlalu pucat. Ada yang tersenyum tanpa berkedip. Ada pula yang kakinya tidak menyentuh tanah. Pak Saman mulai ketakutan. Ia mundur perlahan, tetapi tanpa sengaja kakinya menginjak ranting kering. Krak! Suara itu memecah keramaian. Seketika musik berhenti. Penari jaipongan membeku di tempat. Semua kepala berputar menatap ke arah Pak Saman. Jantung Pak Saman berdegup kencang. Ia langsung berlari sekuat tenaga. Di belakangnya terdengar suara tawa panjang yang menggema dari segala arah. Saat berlari, ia merasa jalur hutan berubah-ubah. Setiap belokan selalu membawanya kembali ke tempat yang sama. Seolah ada sesuatu yang sengaja mempermainkannya. Pak Saman tidak menemukan jalan keluar. Ia berjalan tanpa arah sambil membaca doa yang masih diingatnya. Beberapa kali ia melihat bayangan penari jaipongan berdiri di antara pepohonan. Saat didekati, sosok itu langsung menghilang. Tetapi suara gelang kaki penari masih terdengar mengikuti langkahnya. Malam semakin larut. Di tengah keputusasaan, Pak Saman menemukan sebuah surau tua yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di dalamnya duduk seorang kakek berjubah putih. Kakek itu seolah sudah menunggu kedatangannya. Tanpa banyak bicara, sang kakek mempersilakan Pak Saman masuk. Setelah mendengar cerita Pak Saman,
Kakek itu menghela napas panjang. "Kau telah melewati batas antara dunia manusia dan dunia jin," katanya. Pak Saman gemetar mendengar penjelasan itu. Menurut sang kakek, tidak semua orang bisa melihat perkampungan tersebut. Tetapi sekali masuk, sangat sulit untuk kembali. Kakek itu lalu memberikan beberapa petunjuk. Pak Saman diminta berjalan sebelum fajar menyingsing. Ia tidak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Ia juga tidak boleh menjawab suara siapapun yang memanggil namanya, meski suara itu terdengar seperti keluarganya sendiri. Pak Saman mengikuti petunjuk tersebut. Dalam perjalanan, ia mendengar suara istrinya menangis memanggil-manggil. Lalu suara anak-anaknya meminta bantuan. Bahkan terdengar suara orang desa yang mencarinya. Namun ia terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Sampai akhirnya cahaya matahari mulai muncul di ufuk timur. Ketika sinar matahari pertama menyentuh wajahnya, Pak Saman tiba-tiba berada di tepi hutan dekat desa Bahlil. Ia segera pulang dengan tubuh lemas. Namun warga yang melihatnya justru berteriak kaget. Menurut mereka, Pak Saman telah hilang selama 23 hari. Padahal baginya, semua itu hanya berlangsung 1 malam. Sejak hari itu, Pak Saman tidak pernah lagi masuk hutan seorang diri. Ia juga sering terbangun tengah malam karena mendengar suara gamelan dari arah utara desa. Dan hingga akhir hayatnya, ada satu hal yang selalu ia yakini. Malam itu ia bukan tersesat di hutan, melainkan tersesat di sebuah pesta yang diadakan oleh penghuni dunia yang tak kasat mata. Konon, saat malam tertentu tiba dan kabut turun terlalu cepat di hutan desa Bahlil, suara gamelan dan langkah penari jaipongan masih bisa terdengar samar dari kejauhan, seakan pesta itu belum pernah benar-benar berakhir.